PT Telkom Indonesia Tbk mempercepat transformasi bisnis dengan merampingkan portofolio usaha dan mendivestasi anak perusahaan yang tidak selaras dengan inti bisnisnya. Pemirsa PT Telkom Indonesia Tbk TLKM mempercepat transformasi bisnis dengan merampingkan portofolio usaha dan mendivestasi anak perusahaan yang tidak selaras dengan inti bisnisnya. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi Telkom 2030 untuk memperkuat efisiensi, profitabilitas, dan nilai perusahaan. PT Telkom Indonesia Tbk mempercepat transformasi bisnis dengan merampingkan portofolio usaha dan mendivestasi anak perusahaan yang tidak selaras dengan inti bisnisnya. Manajemen menyebut targetnya adalah memangkas jumlah entitas dari sekitar 60 menjadi hanya 20 anak usaha. Langkah tersebut dinilai penting untuk fokus pada bisnis operasional dan layanan yang memiliki dampak langsung terhadap arus kas dan profitabilitas perusahaan. Selain divestasi, Telkom juga menyiapkan opsi merger untuk 9 anak usaha yang memiliki bisnis tumpang tindih. Beberapa unit juga berpotensi dilikuidasi setelah dilakukan asesmen menyeluruh terhadap efektivitas dan kontribusinya. Perseroan menilai penyederhanaan struktur bisnis akan membuat proses kerja lebih efisien dan mempercepat transformasi menuju model perusahaan berbasis infrastruktur dan layanan digital. Adapun Telkom kini memprioritaskan penyelesaian spin-off aset wholesale fiber connectivity ke Infranexia yang ditargetkan tuntas pada paruh pertama 2026. Seluruh portofolio bisnis wholesale fiber telah dialihkan ke entitas tersebut yang 99,99% sahamnya dimiliki Telkom. Setelah spin-off selesai, Telkom akan menentukan langkah strategis berikutnya termasuk opsi IPO untuk menggandeng mitra strategis untuk mengembangkan Infranexia sebagai pilar bisnis masa depan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau INET menyiapkan aksi rights issue senilai 3,2 triliun rupiah untuk mempercepat ekspansi infrastruktur digital nasional. Dana tersebut ditujukan memperkuat jaringan FTTH atau sistem kabel laut serta mendukung proyek infrastruktur generasi berikutnya. PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau INET menyiapkan aksi right issue senilai 3,2 triliun rupiah untuk mempercepat ekspansi infrastruktur digital nasional. INET menegaskan bahwa aksi right issue ini menjadi langkah strategis untuk menjadikan perusahaan sebagai tulang punggung infrastruktur digital Indonesia. Direktur Utama INET Muhammad Arif mengatakan dana tersebut akan digunakan mendanai proyek infrastruktur generasi mendatang, termasuk perluasan jaringan fiber to the home dan penguatan kabel laut. Perseroan menilai percepatan pembangunan jaringan sangat krusial untuk mendukung kebutuhan konektivitas yang terus meningkat. Mayoritas dana right issue atau sekitar 2,8 triliun rupiah dialokasikan kepada PT Garuda Prima Internet Indo untuk membangun 2 juta koneksi FTTH di Bali dan Lombok. Sebagian lainnya digunakan untuk kebutuhan hidro kabel laut melalui PT Pusat Fiber Indonesia serta pengembangan FTTH di Jawa oleh PT Internet Anak Bangsa. Arif menambahkan bahwa perluasan jaringan FTTH akan menggunakan teknologi Wi-Fi 7 terbaru dan diperkuat dengan rute kabel laut strategis seperti Jakarta, Batam, Singapura. Selain ekspansi infrastruktur, INET juga mengumumkan rencana akuisisi 2 perusahaan yaitu PT Trans Hybrid Communication atau THC dan PT Personel Alidaya Tbk atau PADA. Akuisisi THC bertujuan melengkapi layanan konektivitas dan data center interconnect, sementara PADA akan memperkuat kapabilitas pendukung bisnis perseroan. Adapun dalam aksi korporasi ini, pemegang saham utama INET juga menunjukkan komitmen penuh menyerap haknya dan menjadi pembeli siaga untuk menjamin keberhasilan pendanaan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, PT BFI Finance Indonesia Tbk atau BFIN akan membagikan dividen tunai interim tahun buku 2025 senilai 519,72 miliar rupiah atau Rp35 per saham. Keputusan ini telah disetujui direksi dan Dewan Komisaris per 28 November 2025. PT BFI Finance Indonesia Tbk atau BFIN akan membagikan dividen tunai interim tahun buku 2025 senilai Rp519,72 miliar atau Rp35 per saham. Besaran dividen yang mencapai Rp35 per saham ini diambil dari kinerja positif perusahaan sepanjang tahun berjalan. Perseroan menegaskan bahwa pembagian dividen dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan yang sehat dan tingkat permodalan yang kuat.
Hingga 30 September 2025, BFIN membukukan laba bersih 1,16 triliun rupiah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Perusahaan juga memiliki saldo laba ditahan tidak dibatasi penggunaan sebesar 9,95 miliar rupiah serta ekuitas mencapai 10,89 triliun rupiah. Data tersebut menunjukkan ruang yang cukup bagi BFIN untuk tetap menjaga kinerja sembari membagikan dividen kepada pemegang saham. Adapun jadwal pembagian dividen telah ditetapkan mulai dari Kumdividen, pasar reguler dan negosiasi pada 10 Desember 2025 hingga pembayaran pada 18 Desember 2025. Recording date dividen jatuh pada 12 Desember, sementara ex-dividen di pasar reguler dan negosiasi berlangsung 11 Desember. BFIN menegaskan seluruh jadwal telah sesuai ketentuan BEI dan siap menjalankan distribusi dividen kepada investor. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar pergerakan indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini. Pemirsa, pada tanggal 3 Desember di mana IHSG terpantau menguat tipis 0,21% atau menguat 18 poin ke 8.635,1. Sempat menyentuh level tertingginya di 8.669,1, level terendah di 8.627,2. 340 saham menguat, 290 saham melemah dan 169 saham stagnan. Kemudian pemirsa, dari jajaran top gainers atau saham-saham yang menguat signifikan pada perdagangan siang hari ini ada saham Inet pemirsa dengan penguatan 20%. Kemudian saham Mina dengan penguatan 1,9%, saham Film menguat 6,5% dan BTSI menguat 11,5%. Kemudian dari top losers pemirsa ada saham CDIA melemah 1,9%, BRMS koreksi 1,4%, Cuan melemah 1,4% dan Bufa melemah 1,8%. Berikutnya pemirsa, dari pergerakan sektoral, di sini ada infrastruktur yang menguat 1,6%, teknologi menguat 1,2%, barang baku melemah 0,6% dan keuangan melemah 0,3%. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Pemerintah akan memperbaiki iklim investasi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking, wadah resmi bagi dunia usaha menyampaikan berbagai kendala di lapangan. Pemerintah akan memperbaiki iklim investasi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya saat ini daya saing Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking sebagai wadah resmi bagi dunia usaha menyampaikan berbagai kendala di lapangan. Tim ini akan menindaklanjuti setiap laporan melalui sidang debottlenecking yang digelar secara rutin. Purbaya optimistis pendekatan berbasis temuan lapangan dapat mempercepat perbaikan ekosistem investasi. Pak Menko setuju, Pak Presiden setuju, jadi sudah dibuat task force-nya, sudah di-launch. Ada 3 task force di situ, ada 3 Pokja, 1, 2, dan 3. Yang penting yang kedua adalah Pokja Debottlenecking. Di situ Bapak, Ibu-ibu, para pelaku bisnis, kalau ada hambatan di bisnis Anda bisa lapor dan kami akan sidangkan seminggu kemudian. Saya sudah memutuskan mengalokasikan waktu 1 hari penuh untuk memimpin sidang debottlenecking. Selain pembenahan perizinan dan regulasi, pemerintah juga akan memperkuat perlindungan pasar domestik dari serbuan produk ilegal, termasuk pengetatan barang bekas impor yang merugikan industri dalam negeri. Pemerintah menilai kombinasi penguatan permintaan domestik, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, serta iklim investasi yang semakin kondusif merupakan syarat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.